Dimulai ya, Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan semoga damai sejahtera senantiasa menyertai kita semua, Bapak Ibu. Salam dan bahagia kepada Ibu Husna Indah Wijayanti, Sarjana Pendidikan, Subkoordinator Kelompok Substansi Pengembangan Kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Bapak Taufik Agung Pranowo, Magister Pendidikan, selaku dosen Bimbingan dan Konseling Universitas PGRI Yogyakarta, Ibu Yeni Muhliawati, Sarjana Pendidikan, Magister Psikologi dari SMM Muhammadiyah 2 Yogyakarta, selaku narasumber, Bapak Yudi Biantoro, Ketua MGBK Kota Yogyakarta, dan seluruh peserta webinar yang hadir pada siang yang berbahagia ini, kami menyampaikan salam hormat. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita masih bisa berkumpul bersama-sama untuk mendapatkan ilmu dari para narasumber yang luar biasa, walaupun harus dilakukan secara online. Nah, webinar kita pada siang hari ini akan mengusung tema membangun iklim sekolah yang kondusif. Ya, baik Bapak Ibu, sebelum memulai acara, izinkan saya Mei Aryani dan Mawati sebagai pembawa acara pada siang ini untuk mempersembahkan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan-sambutan, keempat pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab, dan yang terakhir yaitu menutup. Kini mari kita lanjutkan ke acara selanjutnya yaitu pembukaan, ya. Kita buka dulu Bapak Ibu, semoga nantinya acara webinar pada siang hari ini hingga sore nanti berjalan lancar dan semoga mendapatkan manfaat untuk kita nantinya. Amin. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, saya silakan. Baik, cukup. Masuki acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para hadirin, kami minta untuk duduk dengan sikap tegap dan mendengarkan lagu dengan hikmat. Kepada panitia, mohon bisa dimulai.
Baik, terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Yang pertama, sambutan akan disampaikan oleh Bapak Yudi Biantoro, Sarjana Pendidikan, selaku Ketua MGBK Kota Yogyakarta. Kepada Bapak Yudi, kami silakan. Terima kasih Bu Mei. Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk Bapak Ibu semuanya. Mengawali siang hari ini, marilah kita panjatkan puja-puji kehadirat Ilahi Robi yang pada siang hari ini sudah memberikan waktu pada kita semua untuk bisa berkumpul, bereuni ya, di tempat yang mulia ini. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bu Husna Indah yang berkenan membuka webinar pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Taufik Agung yang mewakili dari dosen Universitas PGRI Yogyakarta, kemudian rekan saya Bu Yeni Mulyawati yang berkenan berbagi dari SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Salam hormat saya kepada Bapak Ibu semuanya yang pada siang hari ini sudah berkenan meluangkan waktu untuk kita belajar sekaligus berbagi tentang dunia bimbingan konseling yang tentunya di era ke depan selalu bergerak dan dibutuhkan. Bapak Ibu yang saya hormati, MGBK masih setia dengan tagline-nya mau belajar dan mau berbagi. Ya. Mau belajar secara formal besok pagi ya difasilitasi Dinas Pendidikan. Terima kasih sekali lagi kepada Bu Husna ya sudah memfasilitasi kami untuk belajar. Besok kami akan menyelenggarakan workshop ya yang kami ambil dari aplikasi platform Merdeka Mengajar ya. Salah satu dari panduannya kami ambil untuk kami pelajari bersama-sama besok pagi bertema tentang anti bullying yang memang itu menjadi salah satu 3 dosa besar yang pendidikan yang tercantum di dalam panduan implementasi bimbingan konseling. Kami ambil tema itu karena 2 tema yang lain, satu tema tentang kekerasan sudah kemarin terbahas saat kami kolaborasi dengan Kesbangpol. Tinggal kami satu lagi yang belum dibahas yaitu tentang toleransi, ya intoleransi. Nah, Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu yang semuanya yang berkenan bergabung hari ini, saya juga mewakili teman-teman MGBK mengucapkan banyak terima kasih sudah berkenan ikut meramaikan dan ikut belajar bersama-sama selalu bergabung dengan aktivitas yang kami selenggarakan dan itu menjadi sumber energi bagi kami tentunya setiap event yang diselenggarakan, diramaikan, kami tambah semangat ya. Saya nggak bisa membayangkan kalau event yang kami selenggarakan yang datang hanya 10 orang, itu pun pengurus semua gitu ya. Tentunya kami besoknya sudah lelah ya, karena lelah itu hanya akan tergantikan dengan suasana yang ramai, suasana yang antusias, suasana yang partisipatif itu menjadi energi buat kami dan kami sangat apresiasi dengan Bapak Ibu semuanya. Semoga kegiatan MGBK ke depan bisa lebih yang bisa kami kembangkan ya dengan beragam kegiatan yang lebih variatif dan kreatif lagi. Mohon maaf sekali lagi saya mewakili teman-teman juga jika ada kekurangan ketika kami menyelenggarakan aktivitas ini. Ini mungkin itu saja Bapak Ibu atas atensinya terima kasih kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu sambutan sekaligus membuka dari Ibu Husna, perwakilan dari Dinas Pendidikan, kepada Ibu Husna Indah Wijayanti, Sarjana Pendidikan, Subkoordinator Kelompok Substansi Pengembangan Kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Kepada Bu Husna disilakan. Ya, terima kasih Mbak Mei.
masih muda ini. Seumuran lah nanti ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang hadir hari ini, yang saya hormati narasumber pada siang hari ini Bapak Taufik Agung Pranomo, dan yang saya hormati Bapak Ibu guru BK jenjang SMP yang ada di Kota Yogyakarta. Saya selalu mengapresiasi Bapak Ibu. Ini saja kegiatan MGBK sudah saya lihat di backgroundnya sudah sampai seri 3 Bapak Ibu. Nah, sungguh sangat luar biasa. Eh, saya sangat mengapresiasi kegiatan MGBK yang sampai saat ini, terus ada program, kemudian ada maat, ada sharing kegiatan untuk teman-teman yang ada di BK. Semoga bisa mendorong teman-teman yang mungkin di sini tidak semuanya aktif, tapi yang harapan kami dari mungkin kalau dihitung ada 50 lebih ya guru BK yang ada di sekolah, dan harapan saya semuanya yang ada di ini aktif semua untuk bisa memajukan pendidikan yang ada di Kota Yogyakarta. Kenapa BK itu penting Bapak Ibu? Karena mungkin kalau dulu BK itu istilahnya hanya untuk apa ya, kalau dibilang itu wasit ya. Kalau ada masalah ya, kalau dulu ya. Sekarang kan berbeda, zamannya sudah berbeda, apalagi generasinya juga sudah berbeda. Kalau anak-anak sekarang yang generasi stroberi, ada yang generasi sandwich, itu kan sekarang apa-apa kalau bahasa gaulnya mental illness. Nah, dari kecil dari SMP sudah sudah banyak masalah, sudah mulai puber, sudah mulai berpikir tidak hanya lebih lebih cenderung cepat dewasa dibandingkan yang lainnya. Nah, ini Bapak Ibu yang ada di sekolah ini, harapan saya bisa menyesuaikan perkembangan zaman sekarang, bisa menyesuaikan kebutuhan anak-anak sekarang, jangan hanya terpaku pada generasi-generasi yang lama. Jadi tidak hanya kalau dulu guru BK itu seperti ini, jadi sekarang tidak mau menyesuaikan generasi yang sekarang, jangan seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk itulah program-program yang ada di BK yang ada di kota ini, harapan saya memenuhi target atau memenuhi program kerja, memenuhi kebutuhan di mana sekarang itu masyarakat berkembang, karakter itu berbeda-beda dalam satu kelas saja, misalnya ada 24 atau 25 murid saja sudah 25 karakter. Nah, itu salah satunya harapan saya masing-masing guru BK ini bisa menjadi perwakilan dari psikolog ya. Kalau bisa di perwakilan dari itu bisa mewakili teman anak-anak yang ada di sekolah ini untuk asesmen masing-masing peserta didik itu kondisinya seperti apa, kemudian treatmentnya seperti apa, bisa untuk sharing anak maupun sharing teman-teman guru dalam memahami karakter-karakter anak ini. Harapan saya seperti itu Bapak Ibu. Jadi jangan hanya istilahnya non sewu, kalau banyaknya pekerjaan banyak sekarang kan ada dua pilihan di Bapak Ibu untuk seorang pegawai, memilih bekerja profesional atau bekerja acuh tak acuh. Itu dua pilihannya. Tapi harapan kami jangan sampai jenengan memilih bekerja yang acuh tak acuh, tapi pilihlah bekerja yang profesional, tidak hanya mengesahkan atau kualitas saja, datang, ngajar, selesai, itu tidak. Tapi harapan saya datang, kerja profesional, mengajar, kemudian jelas dari targetnya seperti apa, memenuhi target atau tidak, kemudian ada evaluasinya, besok di tahun depan ada peningkatan lagi, ada pencapaian target yang berbeda lagi. Harapan saya seperti itu. Dan semoga hari ini webinar yang akan diselenggarakan seri ketiga ini menjadi manfaat bagi kita semua, baik dari sisi teman-teman yang ada di sekolah maupun bagi narasumber, bisa sharing, bisa memahami karakter-karakter Bapak Ibu guru yang ada di sekolah, bisa memberikan solusi atau memecahkan masalah yang ada di sekolah. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, acara saya
semoga lancar Bapak Ibu webinar hari ini dan semangat untuk mengikutinya. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Husna atas sambutannya dan sekaligus membuka. Terima kasih juga mohon disampaikan terima kasih kepada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta yang selalu mendukung kegiatan kegiatan-kegiatan MGBK yang kami laksanakan. Dan insya Allah nantinya kami, Bapak Ibu Guru BK, bisa membersamai anak didik kami dengan maksimal dan kerja profesional. Amin. Baik, acara selanjutnya yaitu kita akan memasuki acara inti, Bapak Ibu. Acara inti dari webinar siang ini yaitu pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan sesi tanya jawab. Oke. Pemaparan materi pertama akan disampaikan oleh Bapak Taufik Agung Pranowo, Magister Pendidikan dari Universitas PGRI Yogyakarta dengan tema materi pelaksanaan konseling multikultural di sekolah. Kepada Bapak Taufik, disilakan. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Ketua MGBK Kota SMP Kota Yogyakarta. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru BK di SMP MTS Pak Yudi SMP MTS Kota Yogyakarta. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa bertemu walaupun baru pertama kali Bapak Ibu semua bertemu untuk kegiatan webinar ini. Mohon izin share screen Bapak Ibu semua. J, sebelum dimulai dari materi saya ini tentang pelaksanaan konseling multikultural ini, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Taufik Agung Pranowo. Saya alhamdulillah umurnya sudah 38 tahun dan saya berasal dari daerah Magelang. Kalau ada yang dari Magelang mungkin tahu untuk desa saya ini di dekat Gunung Andong Bapak Ibu, dekat Telomoyo itu kalau lagi viral itu Telomoyo dengan awan laut awannya gitu. Kemudian ini riwayat pendidikan saya, dulu saya adik kelasnya Pak Yudi. Saya dari Universitas Negeri Yogyakarta, kemudian saya lanjut lagi ke Universitas Negeri Semarang, kemudian saat ini saya kembali lagi ke Universitas Negeri Yogyakarta, masih berproses. Kemudian konsentrasi saya, alhamdulillah saya lebih ke bimbingan dan konseling multikultural. Kemarin sempat ngobrol dengan Bu Suwi, konsentrasinya saya ke sini, jadi alhamdulillah diberikan tema yang multikultural di sekolah. Semoga nanti kita bisa berbagi. Di siang hari ini memang saya ingin berbagi, kita belajar bersama Bapak Ibu, kaitannya dengan bimbingan dan konseling, pelaksanaan bimbingan dan konseling multikultural di sekolah. Bapak Ibu semua, untuk konseling multikultural ini memang belum banyak disentuh oleh beberapa pakar, oleh beberapa guru BK terutama, padahal sejatinya pelaksanaan itu sudah dilakukan. Mengapa? Karena pelaksanaan konseling multikultural ini lebih menekankan pada pentingnya mempertimbangkan keragaman budaya di sini Bapak Ibu, nilai-nilai dan latar belakang individu. Di mana pertimbangannya yaitu pada proses konseling. Konseling ini memang relevan di lingkungan sekolah yang memang terdiri dari siswa dengan latar belakang etnis, agama, dan status sosial ekonomi. Bapak Ibu semua, untuk tujuan utama dari konseling multikultural ini memang nanti terciptanya sebuah lingkungan yang memang inklusif,
dan juga aman, di mana nanti di setiap siswa itu merasa diterima dan juga merasa dipahami. Jadi memang salah satu karakteristik penting dari konseling multikultural itu lebih penekanannya kesadaran diri pada konselor atau guru BK-nya. Nanti kesadaran dirinya terhadap apa? Yaitu bias pribadi. Jadi bias pribadi yang mungkin mereka miliki. Jadi siswa miliki itu eh, kita munculkan di situ. Oh, ternyata ada bias di situ nantinya. Jadi nanti konselor itu harus memahami dari nilai-nilai budaya mereka sendiri dan bagaimana hal ini memang dapat mempengaruhi cara mereka berinteraksi dengan siswa lain terutama dari latar belakang yang berbeda. Bapak Ibu semua, konselor itu memang perlu memiliki sebuah pengetahuan ya, pengetahuan yang mendalam tentang berbagai budaya. Kalau ada beberapa kajian itu memang konselor wajib memahami dari karakteristik siswa. Nah, ini karakteristik salah satunya adalah budaya yang memang ada di dalam sebuah komunitas sekolah. Nah, Bapak Ibu, selain itu juga bagaimana faktor budaya itu bisa mempengaruhi dari perilaku, bisa mempengaruhi dari nilai dan juga kebutuhan siswa. Bapak Ibu semua bahwa memang pelaksanaan konseling multikultural itu mencakup pada beberapa tahap, Bapak Ibu. Untuk yang pertama adalah persiapan diri dari konselor itu sendiri untuk paham dari latar belakang budaya dari siswa. Dan juga nanti melalui asesmen itu nanti kita bisa mengidentifikasi dari masalah yang mungkin timbul akibat perbedaan budaya. Jadi harapannya nanti ada yang namanya di sini preventifnya, preventif everyday istilahnya kalau kita sering pencegahan setiap hari. Jadi dengan ini kita bisa melakukan sebuah intervensi yang tepat sebelum nanti siswa itu mengalami yang namanya sebuah krisis dan akhirnya kita mau tidak mau melakukan pelaksanaan layanan yang bersifat kuratif. Nah, ini sebelum menuju ke sana, preventif ini memang harus dilakukan oleh Bapak Ibu guru semua. Nah, konseling multikultural itu bisa didefinisikan sebagai suatu pendekatan yang memang di dalamnya pelaksanaannya secara khusus. Ini mempertimbangkan dari keragaman budaya, nilai-nilai, dan juga latar belakang dari konseli itu sendiri atau klien itu sendiri. Jadi memang pendekatan ini penekanannya lebih pada pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap budaya dari masing-masing individu, di mana guru BK atau konselor itu memang nantinya bisa memberikan sebuah layanan yang sesuai dengan nilai dan norma yang dianut oleh si konselinya ini. Jadi konseling multikultural itu tidak hanya melihat konseli sebagai individu semata, tetapi juga konteks budaya itu harus diperhatikan. Kenapa? Karena ini mempengaruhi dari sikap, keyakinan, dan perilaku mereka. Jadi di lingkungan sekolah, konseling multikultural itu menjadi relevan sebenarnya, mengingat sekolah itu merupakan tempat di mana siswa itu berasal dari latar belakang etnis, agama, dan sosial ekonomi. Nah, keragaman ini nanti menciptakan tantangan tersendiri dalam proses pendidikan sebenarnya, termasuk kita di dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling. Layanan bimbingan dan konseling, mengapa? Karena setiap siswa mungkin menghadapi masalah itu yang berkaitan dengan identitas budaya mereka atau perbedaan yang ada di antara kelompok-kelompok dalam komunitas sekolah. Kalau Bapak Ibu lihat komunitas di sekolah yang dinaungi oleh siswa kita itu ada banyak kalau kita bisa masuk dalam siswa itu. Maka di sini penting bagi konselor atau guru BK di sekolah itu untuk memiliki
pemahaman yang baik tentang dinamika budaya ini, sehingga mereka itu dapat membantu mengatasi hambatan-hambatan yang memang timbul dari perbedaan tersebut. Nah, Bapak Ibu bisa dilihat bahwa tujuan konseling dari konseling multikultural itu merupakan salah satunya untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan aman bagi semua siswa. Jadi harapannya dengan pendekatan ini memang konselor berusaha untuk memahami dan juga menghargai dari perbedaan individu baik dari segi budaya maupun latar belakang pribadi. Jadi layanan yang diberikan itu nanti layanan yang memang sensitif terhadap perbedaan-perbedaan ini. Jadi konselor memang nantinya bisa membantu siswa yang merasa di sini bisa merasa lebih diterima, bisa merasa lebih didengar, bisa merasa lebih didukung, dan nanti pada akhirnya itu akan mendorong dari keterlibatan yang lebih baik di dalam proses pendidikan. Jadi nanti meningkat kesejahteraan emosional dan sosial dari siswa. Nah, kalau sekarang kan kaitannya bagaimana emosional well-being-nya. Jadi di sini kesejahteraan emosionalnya, kesejahteraan sosial dari si siswa ini nanti berpengaruh terhadap akademik siswa ini tadi. Nah, Bapak Ibu, kalau kita bicara karakteristik konseling multikultural, kita akan bicara pada 3 hal. Yang pertama adalah kesadaran diri dari konselor itu sendiri. Di mana letaknya? Letaknya pada pemahaman akan nilai. Jadi Bapak Ibu semua, kesadaran diri konselor itu merupakan aspek penting dalam konseling multikultural. Ini mengacu pada sebuah pemahaman konselor terhadap nilai-nilai dan juga bias pribadi mereka. Jadi mereka akan membawa nilai-nilai dan bias pribadi ini ke dalam proses konseling. Maka kesadaran ini, kesadaran dari konselor ini nantinya itu membantu konselor untuk menyadari bagaimana pandangan mereka terhadap dunia, lingkungan sekitar. Yang ini nanti dipengaruhi oleh latar budaya, latar belakang budaya mereka sendiri. Dan memang ini nanti dapat mempengaruhi cara mereka untuk berinteraksi dengan konseli atau klien. Jadi dengan adanya sebuah kesadaran yang tinggi ini terhadap bias dan prasangka, ini yang memang tidak boleh ada, Bapak Ibu. Bias dan prasangka yang mungkin dimiliki, ini konselor memang nanti bisa dapat mencegah dari pengaruh negatif. Prasangka itu negatif nih Bapak Ibu. Dan juga bias nanti terhadap proses konseling. Dan nanti bisa lebih terbuka terhadap perspektif dari konseli atau klien itu sendiri. Nah, Bapak Ibu semua, yang kedua adalah pengetahuan tentang budaya. Pengetahuan tentang budaya itu merupakan elemen penting ya Bapak Ibu yang memang sangat krusial di sini dalam konseling lintas budaya atau konseling multikultural. Saya menyebutnya multikultural saja. Mengapa? Karena konselor perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang berbagai budaya dan juga bagaimana budaya tersebut itu mempengaruhi sikap, keyakinan, serta perilaku dari si individu ini. Kemudian Bapak Ibu, pemahaman ini nanti mencakup pada kesadaran tentang bagaimana faktor budaya itu dapat membentuk cara individu atau cara seseorang itu merespon dari sebuah masalah yang nantinya berefek pada pembuatan sebuah keputusan. Nah, pengetahuan ini nanti konselor bisa diharapkan bisa lebih efektif nantinya dalam memahami tantangan yang dihadapi oleh si konselinya atau kliennya. Dan nanti tentu saja menawarkan sebuah solusi yang memang sesuai dengan norma-norma budaya mereka. Jadi pengambilan keputusan itu tidak
keluar dari yang namanya norma-norma budaya yang ada dalam diri si siswa ini. Yang ketiga adalah pengembangan keterampilan multikultural. Bapak Ibu semua, ini adalah salah satu upaya untuk mengembangkan strategi yang efektif untuk membantu mengembangkan konseli dan juga menangani dari permasalahan konseli dari latar belakang budaya. Jadi ini nanti melibatkan dari sebuah teknik-teknik komunikasi yang nantinya sensitif terhadap budaya dengan pendekatan dan juga pendekatan intervensi yang sesuai dengan kebutuhan dari individu dari budaya yang berbeda. Jadi Bapak Ibu asesmennya harapannya nanti juga dimunculkan ini tentang budaya latar belakang mereka. Jadi konselor yang memiliki keterampilan multikultural itu mampu menavigasi dan juga menavigasi dari kompleksitas interaksi budaya. Jadi ini bisa menjadikan kegiatan konseling itu menjadi lebih baik. Jadi menciptakan sebuah hubungan yang Bapak Ibu dulu pernah mendengar helping relationship gitu ya. Hubungan membantu yang di situ saling menghargai dan juga memberikan dukungan yang nantinya sesuai dengan konteks budaya. Bapak Ibu semua, ada dua hal di sini yang perlu saya sampaikan tentang model pelaksanaan konseling multikultural. Yang pertama adalah model interaksi budaya, cultural interaction model, di mana pendekatan ini memang lebih menekankan pada pentingnya dinamika interaksi antara berbagai budaya di dalam proses konseling. Di dalam model ini, Bapak Ibu, interaksi lintas budaya, multikultural itu dipahami sebagai sesuatu yang kompleks dan juga dinamis, di mana di setiap budaya itu memang membawa perspektif dan juga pengalaman yang berbeda di situ. Jadi konselor atau guru BK itu tidak hanya berfokus pada perbedaan itu sendiri, tapi juga bagaimana budaya-budaya tersebut itu mempengaruhi dalam konteks tertentu. Ini artinya bahwa memang konselor konselor atau guru BK itu harus peka, gitu, Bapak Ibu, terhadap dinamika yang muncul dalam interaksi antar budaya. Termasuk di sini bagaimana kekuasaan, bagaimana nilai dan norma dari masing-masing budaya itu nanti berkontribusi pada pembentukan identitas dan perilaku dari konseli atau klien itu sendiri. Model ini atau pendekatan ini memang sangat relevan dalam konteks sekolah yang multikultural, di mana siswa dari berbagai latar belakang budaya itu nanti saling berinteraksi setiap hari. Kemudian yang kedua adalah model kompetensi multikultural. Model ini, Bapak Ibu semua, itu menekankan pada pentingnya peningkatan kompetensi konselor. Untuk apa? Yaitu untuk memahami dan juga merespon dari kebutuhan siswa dari latar belakang budaya yang berbeda. Jadi model ini fokusnya pada pengembangan pengetahuan, kesadaran, dan juga keterampilan dari konselor itu sendiri. Supaya apa? Supaya konselor ini mampu menangani tantangan yang muncul dalam situasi lintas budaya atau multikultural. Kalau di dalam di sekolah itu nanti harapannya kompetensi ini bisa lebih memiliki kompetensi yang lebih adaptif nih Bapak Ibu dalam merancang intervensi dan juga intervensi yang tepat dan juga sensitif terhadap kebutuhan dari budaya siswa. Jadi ini nantinya muaranya menciptakan ruang yang aman dan juga inklusif bagi semua siswa, terlepas dari latar belakang mereka. Tahapan dari pelaksanaan konseling multikultural di sekolah ini saya rangkum saja Bapak Ibu semua. Tentu saja yang pertama adalah persiapan diri dari konselor. Apa yang harus dipersiapkan? Pemahaman dari latar belakang budaya siswa. Mengapa? Ini sangat penting Bapak Ibu, karena setiap siswa itu membawa nilai-nilai, norma, dan juga perspektif yang dipengaruhi oleh budaya asal mereka. Jadi
dengan memahami dari konteks budaya tersebut, konselor ini harapannya bisa lebih siap dalam menghadapi dinamika yang muncul selama proses konseling. Ketika Bapak Ibu memanfaatkan bimbingan kelompok, konseling kelompok, dinamika kelompok itu juga bisa dimanfaatkan di situ. Harapannya apa? Pemahaman ini memungkinkan konselor atau guru BK itu nanti bisa menghargai sebuah perbedaan dan juga menghindari asumsi yang salah tentang perilaku atau masalah yang dihadapi oleh siswa itu sendiri. Yang kedua, itu adalah identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah itu di mana konselor harus ya mampu mengenali apakah masalah yang dihadapi siswa itu berkaitan dengan perbedaan budaya. Karena seringkali masalah yang muncul dalam konseling di sekolah yang multikultural itu mungkin tidak sepenuhnya berasal dari individu, melainkan dari ketegangan atau tantangan yang ini terkait dengan perbedaan budaya. Identifikasi yang tepat ini memang akan membantu konselor dalam merancang strategi intervensi yang sesuai dengan situasi yang ada. Kemudian yang ketiga adalah intervensi yang tepat. Setelah masalah teridentifikasi melalui asesmen itu, Bapak Ibu, intervensi yang tepat perlu diterapkan dengan menggunakan metode yang sensitif. Metode yang sensitif secara budaya. Ini artinya apa, Bapak Ibu? Konselor atau guru BK memang harus memilih pendekatan yang memang nantinya mempertimbangkan dari nilai-nilai budaya dan juga kepercayaan yang dianut oleh siswa. Memang pendekatan yang sensitif terhadap budaya itu nanti membantu siswa merasa dipahami dan juga didukung, serta mengurangi nantinya resiko terjadinya miskomunikasi atau ketidaknyamanan dalam proses konseling. Nah, yang sering dilupakan Bapak Ibu, tahap terakhir adalah evaluasi. Bapak Ibu semua, setelah semua intervensi dilakukan, apakah Bapak Ibu pernah melakukan evaluasi dan tindak lanjut? Nah, ini mungkin Bapak Ibu perlu mengkoreksi ini evaluasi apakah sudah saya lakukan ketika melakukan yang namanya layanan bimbingan dan konseling. Padahal di sini konselor itu nanti menilai dari hasil dari intervensi yang sudah dilakukan. Memang konselor itu harus secara terus-menerus memonitor dari kemajuan siswa dan melihat apakah pendekatan yang diterapkan itu berhasil atau tidak dalam membantu mengembangkan siswa atau mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh si siswa ini. Bapak Ibu, jika diperlukan, itu konselor atau guru BK itu dapat melakukan penyesuaian pada metode yang digunakan atau memberikan intervensi lanjutan untuk memastikan bahwa siswa ini mendapatkan dukungan yang tepat atau tidak dan perbaikan yang diharapkan atau tidak. Nah, ini Bapak Ibu coba koreksi, apakah Bapak Ibu evaluasi dan tindak lanjut sudah dilakukan apa belum? Bapak Ibu semua, strategi konseling multikultural saya jelaskan kaitannya dengan 3 hal. Yang pertama tentang komunikasi yang sensitif budaya, pendekatan kolaboratif, dan juga pendidikan dan pelatihan multikultural untuk guru. Bapak Ibu, kaitannya dengan komunikasi yang sensitif budaya, ini aspek penting dalam konseling multikultural, di mana konselor harus mampu menggunakan bahasa yang sesuai dan menghormati perbedaan budaya. Ya, kita gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau kita sama-sama orang Jawa, ya sudah, Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, itu mungkin bisa menggunakan bahasa Jawa. Tapi kalau sasaran siswanya adalah misalnya dari siswa yang dia datang dari Sumatera atau Jawa Barat, memungkinkan tidak menggunakan bahasa Jawa Tengah atau bahasa Jogja. Nah, di sini ini bukan hanya tentang memilih kata-kata yang tepat, Bapak Ibu,
tapi juga tentang bagaimana konselor itu berinteraksi dengan siswa dengan mempertimbangkan dari nilai-nilai, keyakinan, dan tradisi budaya mereka. Komunikasi yang efektif itu yang seperti apa, Bapak Ibu, dalam konteks multikultural? Jadi, di sini konselor itu harus mampu mengadaptasi gaya komunikasi mereka agar lebih inklusif. Bahasa saja, gaya komunikasi saja diperhitungkan di situ. Jadi harapannya tidak menimbulkan yang namanya sebuah kesalahpahaman atau rasa tidak nyaman pada siswa yang berasal dari latar belakang yang berbeda. Jadi dengan seperti ini penerimaan, penghargaan itu muncul dari konseli itu sendiri. Tentu saja konseli merasa bahwa konselornya atau guru BK-nya itu empatinya lebih kepada si konseli. Pendekatan kolaboratif dalam konseling multikultural itu melibatkan keterlibatan aktif siswa, keluarga, dan juga komunitas atau masyarakat ya di dalam proses konseling itu sendiri. Jadi kalau dulu kita hanya fokus pada siswa, sekarang kita harus mau tidak mau mengakui bahwa keluarga dan komunitas itu memiliki peran penting dalam membentuk identitas dan juga nilai-nilai siswa. Dengan melibatkan keluarga dan juga masyarakat, ini nantinya konselor dapat menciptakan pendekatan yang lebih komprehensif di situ dan relevan secara budaya. Kemudian untuk pendidikan dan pelatihan multikultural untuk guru, ini juga komponen yang penting ya Bapak Ibu dalam lingkungan sekolah yang beragam. Nanti guru BK atau konselor itu dilatih secara khusus dalam isu-isu multikultural. Isu-isu multikultural akan lebih siap untuk bekerja dengan siswa dari latar belakang budaya yang berbeda. Jadi pelatihan ini tidak hanya meningkatkan kesadaran guru terhadap tantangan yang dihadapi oleh siswa dari kelompok budaya minoritas, tapi juga memberi mereka keterampilan praktis untuk menciptakan ini nggih Bapak Ibu, ruang kelas yang inklusif di situ. Bapak Ibu semua, ada beberapa tantangan dalam konseling multikultural nih Bapak Ibu. Yang pertama adalah di sini perbedaan bahasa dan komunikasi di situ. Kemudian stereotip dan prasangka, kemudian minimnya pelatihan konselor. Jadi kalau kita bicara tentang perbedaan bahasa dan komunikasi, ini merupakan salah satu memang tantangan utama dalam konseling multikultural. Ketika konselor berhadapan dengan siswa yang memang menggunakan bahasa yang berbeda atau memiliki keterbatasan dalam memahami bahasa yang digunakan di sekolah, ini dapat menimbulkan hambatan yang memang sangat signifikan di situ. Bahasa bukan hanya alat komunikasi verbal, tapi juga mencerminkan cara individu untuk berpikir dan juga merespon situasi. Kemudian stereotip dan prasangka, stereotip itu merupakan pandangan yang memang terlalu disederhanakan tentang kelompok tertentu. Sementara kalau prasangka itu melibatkan sebuah asumsi negatif terhadap individu berdasarkan kelompok budaya mereka. Nah, dalam konteks konseling, Bapak Ibu, dalam konteks konseling itu sendiri, stereotip dan bahasa itu memang dapat muncul secara tidak sadar, baik dalam diri konselor maupun dari siswa, yang nanti itu berpengaruh terhadap konseling. Kemudian minimnya pelatihan konselor itu terkait isu-isu multikultural, apalagi tadi disebutkan 3 dosa besar, yang terakhir adalah intoleransi, Bapak Ibu, kalau tidak salah. Nah, ini konselor memang harus dilatih terhadap isu-isu multikultural, yang juga menjadi kendala signifikan dalam pelayanan konseling di sekolah. Memang banyak konselor itu yang banyak konselor yang tidak menerima pendidikan yang memadai dalam menangani perbedaan budaya. Kalau di perkuliahan itu konseling lintas budaya hanya 2 SKS, Bapak Ibu. Ya ini saya harus menjelaskan dari A sampai Z, belum nanti penjelasan kaitannya dengan bagaimana
pendekatan untuk konselor untuk menghadapi isu-isu ini. Nah, itu dinamikanya seperti itu. Jadi kurangnya pelatihan yang spesifik ini memang menghambat kemampuan konselor untuk memberikan dukungan yang efektif dan juga sensitif terhadap kebutuhan siswa. Bagaimana manfaat konseling multikultural di situ, Bapak Ibu? Yang pertama adalah membangun lingkungan yang inklusif. Jadi kemampuannya untuk membangun lingkungan yang inklusif itu di mana setiap siswa nantinya terlepas dari latar belakang budaya itu merasa diterima, merasa dihargai. Jadi ini dipastikan bahwa konseling multikultural itu perbedaan budaya, keyakinan dan juga identitas individu itu dipahami dan diakomodir. Sehingga nanti tercipta rasa aman dan juga kenyamanan bagi siswa. Kemudian peningkatan kesejahteraan siswa. Ini yang masih sering digaungkan kesejahteraan siswa yang nanti berdampak pada akademik. Jadi dampak positifnya itu bisa secara keseluruhan. Dengan pendekatan yang memang sensitif terhadap perbedaan budaya, itu konselor memang dapat membantu siswa mengurangi stres yang mungkin timbul akibat tekanan budaya, kesalahpahaman yang terjadi di sekolah. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, di sekolah Bapak Ibu, ada satu keluarga, kakak beradik, masuk di sekolah Bapak Ibu, kakaknya itu selalu peringkat 1, kemudian adiknya peringkat tengah. Ada tekanan di situ dari keluarganya. Kamu harus seperti kakak kamu. Ini sebuah tekanan sehingga menimbulkan yang namanya stres. Sehingga kesejahteraan emosionalnya, kesejahteraan sosialnya itu menjadi terganggu. Bisa dibayangkan Bapak Ibu. Atau adiknya itu selalu mendapatkan peringkat, kakaknya itu peringkatnya selalu nilainya berada di bawah nilai standar. Itu akan mengalami stres. Apalagi keluarganya berasal dari keluarga yang memang dia keluarga yang selalu mendapatkan nilai yang bagus dulu-dulunya. Anaknya itu mendapatkan nilai yang kurang bagus di situ. Kakaknya mendapatkan nilai bagus, adiknya tidak. Jadi ada stres di situ Bapak Ibu. Sehingga bagaimana siswa bisa sejahtera kalau mendapatkan sebuah tekanan dan akhirnya dia menjadi akademiknya itu menjadi tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Yang ketiga itu pengembangan karakter dan juga toleransi. Bapak Ibu semua, ini salah satu manfaat yang penting. Jadi melalui konseling multikultural itu siswa diajak untuk lebih memahami dan juga menghargai perbedaan budaya yang ada di sekitar mereka. Jadi proses konseling itu tidak hanya berfokus pada penyelesaian masalah, tetapi juga membantu siswa untuk memperluas jadi pandangan mereka tentang keberagaman. Jadi siswa itu nanti diajari tentang yang namanya toleransi, empati, dan juga keterbukaan. Nah, Bapak Ibu semua, ini ada sebuah studi kasus penerapan di sekolah, gitu, Bapak Ibu. Jadi di sekolah itu menggambarkan situasi di mana seorang siswa mengalami konflik budaya yang mempengaruhi kesejahteraan emosional dan sosialnya. Contoh seorang siswa dari latar belakang etnis minoritas itu mungkin merasa terisolasi. Yang sering terisolasi itu dari minoritas, Bapak Ibu. Merasa terisolasi. Kalau mayoritas tidak, etnis minoritas. Jadi kebetulan ini siswa mengalami sebuah diskriminasi dari lingkungan sekolah yang memang mayoritas siswanya berasal dari kelompok budaya yang berbeda. Nah, siswa tersebut mungkin Bapak Ibu mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan norma-norma di sosial sekolah, merasa terpinggirkan atau bahkan menghadapi konflik langsung dari teman-teman sekelasnya karena adanya perbedaan budaya atau bahasa. Apalagi yang di situ Bapak Ibu sering mengalami melihat beberapa hal kaitannya dengan
Kalau sekarang intoleransi dan lain sebagainya itu mungkin sering terjadi di sekolah Bapak Ibu. Dalam situasi seperti ini, memang konseling multikultural itu nanti diterapkan untuk membantu siswa untuk mengatasi dari perasaan keterasingan dan menyelesaikan konflik yang dihadapi. Nah, langkah-langkah yang diambil Bapak Ibu oleh konselor itu sendiri dalam menangani kasus ini itu melibatkan pemahaman yang mendalam terhadap latar belakang budaya siswa dan juga konteks sosial yang memang mempengaruhi dari interaksi di sekolah. Jadi, konselor terlebih dahulu nanti mendengarkan dan juga mengenali pengalaman serta perasaan siswa yang nanti membantu siswa untuk mengekspresikan dari masalahnya. Jadi, prinsip-prinsip dari konseling multikultural, konselor juga bekerja sama dengan guru, siswa lain, menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. Jadi hasil yang dari pendekatan ini, konseling ini seringkali mencakup perbaikan yang signifikan dalam hubungan sosial dengan teman-temannya. Setelah intervensi itu nanti siswa awalnya merasa terisolasi, mulai merasa lebih diterima di lingkungannya. Hubungan interpersonalnya nanti lebih sehat, dan karena di sini ada peningkatan dari kesadaran budaya di antara siswa dan juga stakeholder yang ada di sekolah tersebut. Jadi Bapak Ibu, bahwa konseling multikultural itu memainkan peran penting di dalam dunia pendidikan yang semakin beragam ini, di mana siswa itu datang dari berbagai latar belakang budaya, etnis, dan juga sosial ekonomi. Jadi dengan realitas ini, konseling multikultural itu mempertimbangkan dari sebuah keragaman yang diperlukan. Jadi agar konseling multikultural itu efektif, Bapak Ibu, konselor perlu memiliki sebuah kompetensi memang. Kompetensi budaya yang kuat, dan ini berarti mereka harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang bagaimana budaya itu membentuk cara pandang, sikap, perilaku siswa, khususnya nanti dalam berinteraksi. Kemudian selain peran sekolah itu juga sekolah juga selain peran konselor itu sekolah juga memiliki tanggung jawab nih Bapak Ibu untuk mendukung konseling multikultural melalui kebijakan dan pelatihan yang inklusif. Setidaknya sekolah itu harus menyediakan program pelatihan yang memang memadai bagi konselor dan juga stakeholder yang nantinya memastikan mereka siap menangani tantangan yang berkaitan dengan keberagaman. Bapak Ibu semua, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Jadi saya diberikan waktu 30 menit, kurang 2 menit, Bapak Ibu, selesai. Jadi terima kasih Bapak Ibu. Apakah langsung tanya jawab atau nanti, Bu Mei? Nanti setelah narasumber Bapak, Oh, jadi baik. dipersilakan Bapak Ibu Nggih. untuk jika ada pertanyaan, boleh dicatat terlebih dahulu Oh, baik. di akhir nanti. Nggih. Terima kasih Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Taufik atas pemaparan materinya yang luar biasa. Karena ya tidak bisa kita pungkiri, nyatanya di Jogja sendiri, bahkan mungkin di daerah lain juga terjadi ya, ada sistem zonasi. Ternyata tidak hanya siswa di daerah tersebut, ada dari berbagai daerah juga mungkin mutasi orang tuanya dan lain sebagainya, sehingga terjadi ya interaksi antara peserta didik satu dengan peserta didik lainnya, sehingga kita perlu sekali Bapak Ibu ya untuk menambah wawasan kita, keterampilan kita terkait dengan multikultural. Baik, Bapak Taufik, terima kasih. Kita lanjut saja ya Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu ada pertanyaan, silahkan bisa dicatat terlebih dahulu. Nanti kita ada sesi tanya jawab setelah pemaparan narasumber yang kedua. Begitu ya? Baik. Pemaparan materi yang selanjutnya, kedua yaitu akan disampaikan oleh Ibu Yeni Muhliawati, Sarjana Pendidikan, Magister
Psikologi kepada Ibu Yeni dari SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Sudah siap, ya? Kami silakan. Oke. Baik, terima kasih Ibu Mei atau Mbak Mei ini ya. Nggak apa-apa, Bu. Mbak Mei. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat dan salam bahagia semua Bapak Ibu. Senang sekali bisa bertemu di sini ya meskipun secara daring. Bapak Ibu, apa diizinkan kalau kita ini sebelum memulai melakukan ice breaking supaya lebih semangat Bapak Ibu? Boleh Sangat nggak nih? diizinkan, Bu Yeni. Boleh. Nggih. Yuk Bapak Ibu bisa berpartisipasi ya mungkin sudah tidak asing ya dengan tepuk cinta ya yang sekarang mungkin banyak dipakai di pembelajaran kita. Yuk Bapak Ibu kita open mic mungkin bisa kita tepuk-tepuk dulu sebentar supaya lebih semangat. Ya. Nanti kita tepuk-tepuknya Bu Mai sudah tahu ya tepuk cinta ya? Belum, Bu Yeni. Oh ya. Nanti ini Boleh di-spill, Bu. berspill ya. Teman-teman saya ini udah siap nih, udah open mic semua nih ya. Yuk, kita mulai nggak Bapak Ibu? 1, 2, 3. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar. I love you. Love you. Love you too, Bu. I love you too. Kayak gitu ya Bapak Ibu. Lumayan buat refreshing sebentar. Ya Bapak Ibu, saya izin share ya, share screen sebentar. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, saya di sini diminta untuk berbagi apa yang pernah saya lakukan bersama teman-teman di sekolah. Meskipun mungkin nanti apa yang saya paparkan itu mungkin ada beberapa perbedaan dengan sekolah Bapak Ibu, ya harap dimaklumi karena sekolah kami sekolah swasta dan dengan tadi kalau merujuk pada latar belakang multikultural dari Pak Taufik Agung, memang kami secara basicnya adalah agama Muhammadiyah gitu. Bapak Ibu, kita langsung saja. Ini judulnya Bapak Ibu, kita mencoba berbicara tentang membangun budaya inklusif di sekolah. Apa itu Bapak Ibu? Apa itu budaya sekolah inklusif ya? Seperti kita tahu tadi Pak Agung itu sudah menyampaikan bahwa sebuah sekolah gitu ya, suatu instansi memang penting memiliki budaya gitu. Dan budaya itu memang unik dan memang perlu kita perjuangkan ya Bapak Ibu. Gitu. Bahwa budaya sekolah itu adalah salah satu budaya yang tidak kasat mata, artinya kita tidak bisa melihat secara apa sih kayak gimana sih budaya gitu. Tapi ini perlu kita perjuangkan karena dengan memiliki sebuah budaya kita akan lebih merasa memiliki ciri khas gitu ya. Dengan apapun yang kita miliki di sekolah itu. Selanjutnya Bapak Ibu, pendidikan inklusif ini menggunakan pendekatan yang berbeda ya dalam mengidentifikasi kesulitan dan mencoba memecahkan kesulitan-kesulitan yang muncul di sekolah. Jadi pendidikan inklusif ini memang menonjolkan bagaimana kita untuk memahami berbagai permasalahan-permasalahan yang muncul akibat dari perbedaan-perbedaan yang muncul di sekolah gitu ya, baik tadi tentang budaya gitu.
Nah, di sini kita lebih merujuk kepada tentang kemampuan gitu ya, kemampuan peserta didik kita atau yang saat ini sering kita bilang anak berkebutuhan khusus. Ya, sebenarnya kalau di rujukan kita itu kita sering mengatakan bahwa anak-anak penyandang disabilitas gitu ya. Tapi sebenarnya kita punya apa ya, kosakata lain atau definisi atau apa ya, konsep lain yang mungkin lebih tepat sebenarnya, yaitu difabel gitu ya, different ability bukan disable gitu ya. Artinya anak-anak kita memiliki kemampuan yang berbeda-beda seperti itu. Kemudian Bapak Ibu ini beberapa hal yang saya coba berbagi dengan Bapak Ibu tentang bagaimana sih membuat budaya inklusif di sekolah gitu. Yang pertama adalah kita melakukan sosialisasi Bapak Ibu tentang prinsip-prinsip pendidikan inklusif itu sendiri kepada seluruh warga sekolah, yaitu tentang kesetaraan, keadilan, keadilan sosial, dan hak-hak asasi manusia. Karena kita sepakat bahwa setiap individu itu memiliki hak untuk mendapatkan akses dan kesempatan belajar yang sama, gitu ya. Kemudian selanjutnya kita mencoba mengimplementasikan bagaimana sih prinsip-prinsip pendidikan inklusif itu bisa kita implementasikan di sekolah kita, gitu. Nah, ketika saya mencoba menulis best practice ini, bahwa saya temukan bahwa keberhasilan implementasi pendidikan inklusif itu tidak hanya tergantung pada kebijakan dan struktur sekolah saja, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh penerimaan sosial oleh guru dan siswa lainnya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini ada sebuah studi gitu ya yang menunjukkan bahwa guru yang memiliki penerimaan sosial yang positif terhadap inklusi memiliki tingkat kecemasan yang lebih rendah. Kecemasan ini akhirnya pun bisa berdampak positif pada kualitas pengajaran. Kemudian tentang strateginya, Bapak Ibu, kita memberikan dukungan ya bagi Bapak Ibu guru dalam melakukan apa ya, penyelenggaraan pendidikan inklusi di sekolah gitu, dengan memberikan seperti konsultasi, koordinasi gitu ya, kemudian kebijakan-kebijakan gitu. Dengan begitu kami berharap guru-guru lebih siap gitu ya, kita semua yang ada di lingkungan itu lebih siap untuk memahami setiap keberagaman yang ada di sekolah. Kemudian dampaknya ya Bapak Ibu, penerimaan sosial warga sekolah gitu terhadap siswa ABK ini berdampak sangat panjang dan signifikan gitu. Yang pertama, yang munculnya keinginan untuk berinteraksi siswa-siswa, apa ya, tingkat interaksinya di sekolah, terutama siswa-siswa ABK gitu ya, terlihat nyata gitu. Kemudian apa ya, guru dan seluruh warga sekolah memiliki perasaan yang apa ya, yang merasa memiliki gitu kesetaraan, sehingga ini bisa diadopsi oleh seluruh warga komunitas sekolah. Itu kita sekarang bicara tentang penerimaan sosial itu sendiri. Kenapa penerimaan sosial yang saya maksud di sini bisa membentuk atau menciptakan lingkungan yang inklusif di sekolah gitu. Nah, ini saya mendapat beberapa apa ya, hasil kajian dari para ahli, salah satunya dari Pak Suryanto, bahwa penerimaan sosial adalah kesediaan individu untuk menerima kehadiran orang lain dan melibatkan mereka dalam suatu interaksi sosial guna mengembangkan relasi sosial yang positif. Penerimaan sosial dapat diukur melalui bagaimana seseorang menilai anggota lainnya dalam suatu kelompok. Nah, ini bisa dimaknai Bapak Ibu, ketika kita sebagai warga sekolah sudah menilai terhadap siswa kita yang berkebutuhan khusus
menilai dengan stigma-stigma yang saat ini masih ada gitu. Maka itulah yang akan terlihat tampak dari kita dalam apa ya, memberikan pengajaran pendidikan gitu ya kepada siswa-siswa kita. Dan makanya ketika kita melakukan berusaha melakukan penerimaan sosial, maka kita akan membuat nilai-nilai baru, pandangan-pandangan baru terhadap siswa ABK kita itu. Indikatornya, penerimaan sosial guru bukan hanya tentang sikap personal, tetapi merupakan kunci utama untuk menciptakan lingkungan belajar inklusif yang mendukung perkembangan setiap siswa tanpa terkecuali. Menghadirkan keinginan untuk berinteraksi dengan orang lain, adanya kepercayaan yang diberikan kepada dan dari orang lain, dan munculnya kesamaan similarity yang dirasakan setiap orang lain. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi penerimaan sosial ini bisa kita wujudkan, bisa kita tampilkan dengan bentuk-bentuk yaitu menghadirkan keinginan untuk berinteraksi dengan orang lain gitu. Mudah-mudahan tidak ada di sekolah manapun gitu ya, kita sebagai guru menghindari untuk berhubungan atau berurusan atau melayani siswa yang berkebutuhan khusus gitu. Kalau bisa mungkin ketika apa ya PPDB gitu ya, terus semoga dia nggak jadi di kelasku gitu ya, misalnya ada siswa berkebutuhan khusus. Nah itu mudah-mudahan itu tidak ada gitu, karena salah satu bentuk penerimaan sosial adalah kita memiliki keinginan gitu untuk berinteraksi dengan orang lain tanpa terkecuali gitu. Kemudian kita juga apa ya memberikan kepercayaan maupun mendapat kepercayaan dari orang lain sehingga muncullah rasa similarity atau kesamaan yang dirasakan terhadap orang lain tersebut. Jadi ketika mungkin siswa-siswa ABK kita itu ketika dia masuk ke sekolah kita gitu ya, perasaan yang muncul kan pasti takut tidak diterima, takut diejek, takut dia tidak diberikan layanan seperti siswa yang lainnya. Nah itu kita harapkan dengan kita belajar bagaimana tentang penerimaan sosial, kita bisa apa ya, menghilangkan perasaan-perasaan itu dan kita bisa tahu mereka juga pasti ingin diterima, ingin diakui, ingin diajak berinteraksi seperti itu. Kemudian, nah, terus bagaimana cara kita mengukur penerimaan sosial di sekolah inklusif? Beberapa literatur yang saya baca dan coba saya kemas dalam best practice saya itu ada 3 hal yang bisa kita ukur untuk mengetahui apakah penerimaan sosial itu muncul dan hadir di sekolah-sekolah inklusi gitu ya. Yang pertama adalah adanya perubahan mindset atau pola pikir, yang kedua adanya perubahan perilaku, dan yang ketiga adanya perubahan kebijakan sekolah. Yang pertama ya, ini adalah hasil pengukuran melalui survei observasi respon terbuka. Jadi pada saat saya membuat survei observasi, di situ ada respon terbuka yang bisa diisi oleh responden, yaitu Bapak Ibu guru semua gitu ya. Nah, hasilnya yang saya peroleh adalah bahwa dari perubahan mindset, bahwa guru mulai beralih dari pandangan tradisional yang mungkin melihat siswa dengan kebutuhan khusus sebagai beban atau tantangan dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian guru mengubah cara mereka memahami kebutuhan siswa, memandang setiap siswa sebagai individu dengan kebutuhan unik yang memerlukan pendekatan pembelajaran yang berbeda. Kemudian selanjutnya indikator yang berikutnya adalah perubahan perilaku. Hasil yang diperoleh adalah guru menyusun strategi pembelajaran inklusif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, mencakup diferensiasi kebutuhan, strategi yang beragam, penggunaan bahan ajar variasi, dan penilaian yang lebih adaptif.
ya Bapak Ibu, jika kita baca dari penjelasan ini kesannya sudah sempurna gitu ya Bapak Ibu. Ini semua sudah dilakukan, namun memang semua ini masih kita upayakan gitu ya. Hasilnya memang belum 100% gitu ya. Tapi kita tidak boleh pantang menyerah gitu. Kita mulai sedikit-sedikit melakukan diferensiasi tadi ya, mulai dari mengetahui dulu kebutuhannya apa. Misalnya siswa kami ada yang low vision gitu ya, kami terus berupaya setiap kali dia harus ujian, kami harus mencetak apa ya, lembar ujiannya lebih besar fontnya dari teman-teman yang lain gitu ya. Terus kami juga ini karena ujian misalnya menggunakan daring, ada siswa yang memang kan ABK itu karena sulit gitu ya untuk mematuhi aturan membuka aplikasi dan lain-lain, kita bantu, kita pandu di ruang khusus seperti itu. Jadi kerjasama yang ditunjukkan oleh Bapak Ibu guru semua gitu ya, menunjukkan bahwa strategi-strategi yang sudah kami lakukan itu cukup menunjukkan bahwa penerimaan sosial di sekolah sudah mulai terwujud seperti itu. Kemudian indikator yang ketiga adalah perubahan kebijakan sekolah gitu ya. Sebagai guru BK sekaligus guru GPK, tidak henti-hentinya ya memberikan apa ya, laporan atau memberikan rekomendasi kepada kepala sekolah gitu. Apa sebaiknya, bagaimana baiknya untuk menghadapi melayani siswa-siswa ABK yang semakin beragam. Tentu Bapak Ibu yang juga sekarang di sekolah pasti sudah merasakan semakin beragamnya siswa-siswa ABK yang ada di sekolah gitu. Yang dulu mungkin tidak pernah kita terpikirkan ini harus diapain, harus bagaimana. Nah, sekarang karena memang kita sudah Provinsi DIY itu sudah menjadi provinsi inklusif dan memang tidak boleh kita menolak siswa-siswa ABK, maka yang hadir di sekolah kita harus kita layani semaksimal mungkin. Nah, kebijakan-kebijakan sekolah ini sangat penting untuk terus kita kawal nih Bapak Ibu gitu, sehingga tidak ada permasalahan yang cukup pelik gitu yang bisa menyebabkan ada anak-anak yang tertinggal gitu akibat kita tidak memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak tersebut. Kalau ini adalah datanya yang hasil observasi ya Bapak Ibu, ini di sini secara garis besar bahwa siswa-siswa ada 9 siswa yang saat itu kami jadikan apa ya untuk sampel apa namanya pengukuran penerimaan sosial. Di sini diketahui bahwa seluruh siswa ABK kami insya Allah memiliki apa ya penerimaan sosial yang cukup gitu ya, terbukti dari rata-rata persentasenya 50% ke atas gitu ya. Ada yang cukup tinggi 96%, ada yang relatif rendah 68%. Itu kondisinya berbeda-beda sehingga penerimaan sosialnya juga berbeda-beda. Tapi pada intinya mereka sudah dapat diterima oleh guru maupun siswa atau teman-teman lainnya secara baik seperti itu. Kemudian ini beberapa aksi nyata gitu ya Bapak Ibu, bentuk aksi nyata yang coba kami lakukan di sekolah sebagai wujud bagaimana kami melakukan penerimaan sosial dengan harapan bahwa ini akan menjadi budaya gitu ya. Jadi inklusi itu menjadi budaya di sekolah kami gitu. Meskipun tadi ya di awal tidak kasat mata, tidak terlihat mungkin ya wujudnya tidak begitu terlihat, namun mudah-mudahan ini bisa terasa gitu. Kami mengajak seluruh siswa yang non ABK maupun yang ABK untuk membudayakan senyum salam sapa gitu ya, karena di materi BK pun ini kami masukkan ke materi layanan bimbingan klasikal
Karena kami yakin dan percaya ketika mereka saling menyapa gitu ya, menyebut namanya dengan baik gitu di koridor atau di pintu masuk sekolah, itu akan memberikan kebahagiaan tersendiri gitu ya. Terutama untuk siswa-siswa yang ada di kelasnya, ada siswa yang ABK, itu wali kelasnya juga sudah memberikan ajakan gitu. Nanti kalau temennya datang disapa ya namanya gitu. Misalnya siapa ya, Nora misalnya. Ya, selamat pagi Nora gitu. Pokoknya hal sekecil itu insya Allah bisa menjadi salah satu wujud bahwa oh mereka diterima gitu di sekolah. Kemudian guru mata pelajaran juga sudah mulai memberikan tugas-tugas individu maupun kelompok dengan tingkat kesulitan yang sudah disesuaikan gitu. Dan ini sudah mendapat izin ya dari kurikulum selama sudah mendapatkan hasil pemeriksaan psikologis gitu. Guru GPK-nya sudah memberikan penjelasan. Oh, anak ini retardasi mental dengan kemampuan IQ hanya 53 gitu ya. Sehingga tidak mungkin bisa menyelesaikan tugas matematika 10 soal dalam waktu yang ditentukan. Mungkin bisa dikurangi jumlahnya atau dikurangi tingkat kesulitannya. Seperti itu. Terus guru mata pelajaran juga sudah memastikan siswa ABK tergabung dalam kelompok ya. Jangan sampai karena dia dianggap tidak mampu, maka dia tidak diikutkan dalam kelompok-kelompok belajar. Sehingga dia biasanya sendiri gitu ya, atau berkelompok tapi tidak diterima oleh teman kelompoknya. Nah ini sudah kita pastikan, kita wanti-wanti harus dimasukkan, dicari kelompok yang memang anak-anaknya bisa menerima gitu ya. Kemudian wali kelas juga melakukan rolling gitu ya, perputaran tempat duduk. Saya yakin ini juga sudah dilakukan di sekolah-sekolah, di kelas-kelas manapun. Tapi karena mungkin di kelas itu ada siswa ABK, maka dipastikan ketika perputaran tempat duduk juga disesuaikan dengan kebutuhannya gitu ya. Misalnya dia tetap di situ karena mungkin dia tadi ya low vision atau dia takut dengan berada di pojok gitu, dia tetap ada di tengah gitu, tidak apa-apa, tapi temannya berganti dan itu dipastikan teman-temannya tidak cemburu gitu, tidak iri kok itu nggak pindah-pindah gitu. Nah itu butuh sekali teman-teman satu kelasnya dipahamkan, dan wali kelas juga cukup sangat berperan dalam mengelola kelas sehingga tidak ada terjadi kecemburuan-kecemburuan. Kemudian wali kelas juga selalu melaporkan perkembangan keseharian siswa ABK kepada orang tua dan guru atau orang-orang yang membutuhkan informasi itu gitu. Misalnya ya kita guru GPK, kepala sekolah gitu ya. Karena dengan kita sering memberikan informasi gitu ya, kita akan lebih aware gitu, akan lebih merasa harus peduli gitu, dibanding mungkin dibiarkan saja gitu. Tapi memang penyampaian informasi ini tidak seperti orang bergibah gitu ya, tapi lebih formal gitu, bisa di ruangan khusus gitu ya, atau bisa di rapat-rapat koordinasi yang memang sudah di setting oleh sekolahan gitu. Kemudian siswa teman lainnya yang non ABK juga aktif dalam memberikan informasi kepada wali kelas. Ini terbukti sampai saat ini anak-anak aktif sekali ke ruang BK khususnya untuk menginformasikan jika ada teman ABK-nya yang menangis gitu, tantrum, marah gitu, terus tidak mau masuk kelas gitu. Itu sering sekali anak-anak itu rajin sekali menginformasikan itu, sehingga baik guru BK maupun GPK maupun wali kelas itu setiap saat bisa melaporkan kepada orang tua. Bu, misalnya hari ini anaknya nangis lagi. Nah, dengan seperti itu penanganannya akan lebih komprehensif. Ketika di sekolah sudah kita coba tangani, di rumah juga akan ditangani, sehingga ke depannya anak akan jauh lebih baik gitu harapannya. Kemudian tadi yang sudah sampaikan bahwa bidang kurikulum juga
sangat berandil besar dalam penciptaan lingkungan belajar yang inklusif ini, sehingga selalu memberikan reminder kepada wali-wali kelas, guru-guru bahwa di kelas itu ada siswa ABK. Mohon kalau ada tugas, ada hal-hal yang harus diselesaikan, dikonsultasikan dengan guru GPK-nya, sehingga anak itu bisa sama-sama menuntaskan gitu, memiliki ketuntasan yang sama meskipun dengan cara dan metode yang berbeda-beda. Selanjutnya ini kesimpulan ya Bapak Ibu, bahwa membangun budaya inklusif di sekolah itu membutuhkan penerimaan sosial yang merupakan fondasi yang sangat kokoh gitu ya, dalam membangun kesetaraan, keberagaman, dan keadilan gitu ya. Sehingga kita bisa memiliki tanggung jawab yang besar dalam menciptakan atmosfer inklusi. Dan kita bisa menerima bahwa setiap anak memiliki potensi dan karakter yang unik. Kemudian untuk refleksinya adalah bahwa perjalanan untuk membudayakan sekolah inklusif itu memang butuh perjalanan yang panjang gitu ya, karena masih ada stigma-stigma yang negatif ya yang untuk anak ABK, misalnya mereka itu sulit dalam pembelajaran, memiliki nilai jelek, menghambat dan lain-lain gitu. Mudah-mudahan dengan kita terus berupaya untuk menciptakan lingkungan yang inklusif ini sampai sekolah kita mungkin memiliki sekolah yang berbudaya inklusif, maka mereka bisa lebih dipahami dan diterima secara utuh seperti itu. Kemudian mungkin ini sebagai rekomendasi saja, hasil dari masukan teman-teman juga di sekolah, bahwa sangat bagus dan sangat baik jika pada saat PPDB orang tua yang mungkin sudah memiliki memiliki penilaian bahwa putra-putrinya itu cenderung ABK, mungkin bisa membawa HPP gitu ya, hasil asesmen pemeriksaan psikologis yang nanti akan sangat berarti bagi kita di sekolah untuk penempatan, penyaluran, perencanaan dan lain-lain seperti itu. Saya rasa itu ya Bapak Ibu, berbagi dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa diterima, dan mudah-mudahan meskipun sedikit bisa kita coba untuk diterapkan di sekolah kita. Itu saja waktunya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya kembalikan ke Mbak Mei. Monggo Mbak Mei. Baik, terima kasih Bu Yeni atas pemaparan materi yang luar biasa. Memperoleh emas ya Bu Yeni ya, best practice yang keren sekali. Iya, Baik, alhamdulillah. ya Bapak Ibu, demikian pemaparan materi dari dua narasumber yang luar biasa pada siang hari ini. Dan acara selanjutnya yaitu diskusi terkait dengan materi 1 dan materi 2. Kepada Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan atau hal yang perlu didiskusikan pada kesempatan kali ini, kami silahkan boleh dituliskan melalui chat di Zoom atau raise hand untuk menyampaikan secara langsung. Monggo, Bapak Ibu. Kalau belum, saya mau bertanya. Pak Jangka? Saya dulu saja ya. Sambil menunggu Bapak Ibu yang lain, mungkin ada yang ingin ditanyakan, mungkin sedang menyusun pertanyaan untuk dua narasumber kita yang luar biasa. Mohon izin Bapak Taufik, karena kaitannya dengan konsul
Yogyakarta ini eh, tidak sedikit ya, jadi banyak siswa atau peserta didik yang berasal dari luar daerah. Nah, karena tadi kan disampaikan kalau konselor itu perlu mempelajari, mengetahui kaitannya dengan nilai, budaya, dan sebagian dari konseli. Nah, kiranya apa ya Bapak? Pendekatan atau teknik konseling yang paling efektif untuk siswa dari berbagai budaya. Mungkin itu pertanyaan dari saya, Bapak Taufik. Oh, nggih, Bu. Ditampung dulu atau gimana, Bu? Karena ini belum ada, mungkin langsung dijawab saja ya Bapak. Gimana Bapak? Bu Sui? Pribun? Langsung dijawab saja nggih? Iya Bu, langsung dijawab mawon Bu. Ya, oke. Monggo Bapak Taufik. Oh, nggih. Baik, Bu. Sebenarnya begini nih, Bu. Kalau kita bicara tentang pendekatan, tentu saja semua pendekatan itu bisa kita terapkan, gitu, Bapak Ibu, untuk apa namanya kaitannya dengan konseling lintas budaya itu sendiri. Tapi di sini memang yang poin penting itu kita paham, gitu, Bapak Ibu, tentang latar belakang dari budaya itu. Jadi semua teknik itu sebenarnya sudah kita itu melakukan konseling itu sebenarnya sudah ini gitu, sudah apa namanya sudah mengalami yang namanya lintas budaya. Jadi kalau pendekatan yang tinggal kita integrasikan, tetapi poin pentingnya adalah kita paham terhadap budaya itu. Jadi konseling lintas budaya itu atau konseling multikultural memang nanti melibatkan dari individu dari latar belakang budaya yang berbeda. Memang dalam hal ini konselor atau guru BK itu perlu memahami dan menghargai dari perbedaan budaya dari konseli itu yang nantinya arahnya menciptakan lingkungan yang aman dan juga mendukung dari proses konseling itu sendiri. Jadi yang perlu diperhatikan dari pendekatan dan teknik ini yang pertama adalah peningkatan kesadaran diri, nggih. Jadi konselor atau guru BK itu terlebih dahulu memahami bias atau prasangka karena ini negatif Bapak Ibu. Orang prasangka itu kan negatif pasti ya. Ya, yang mungkin dimiliki terkait budaya tertentu. Jadi harapannya dengan kesadaran diri yang tinggi, itu konselor itu bisa mencegah bias terutama yang mempengaruhi interaksi dengan konseli atau klien. Kemudian yang kedua pemahaman budaya konseli. Jadi memang mau tidak mau ya konselor harus mempelajari dari budaya asal dari konseli itu sendiri, termasuk nilai-nilai, kepercayaan dan juga tradisi yang memang mungkin mempengaruhi cara pandang konseli terhadap masalah yang dihadapi itu. Nah, ini makanya harus dilakukan yang namanya asesmen atau melakukan riset, membaca literatur budaya, berdiskusi dengan orang-orang sekitar yang paham tentang latar budaya siswa itu. Kemudian komunikasi terbuka dan juga fleksibel itu membantu dari penting bagi konselor ya untuk menggunakan pendekatan komunikasi yang sensitif terhadap budaya konseli. Misalnya gini Bapak itu dalam beberapa budaya kontak mata langsung mungkin dianggap tidak sopan. Sementara di budaya lain itu adalah tanda kepercayaan dan kejujuran. Nah, itu kan kita harus tahu itu Bapak Ibu. Itu salah satunya dari kontak mata gitu Bapak Ibu, belum yang lain. Kemudian ada satu budaya ketika kita datang ke rumah siswa, kebetulan dia dari luar daerah, kemudian kita home visit istilahnya. Datang ke rumah siswa, kemudian kita diberikan minuman. Budaya dia mengatakan bahwa kalau tidak diminum atau tidak dimakan yang disuguhi itu menghina. Nah, ini kan kita harus pelajari, ternyata kok dia tidak padahal kita juga apa namanya lupa untuk meminum dari yang disuguhkan itu. Nah, itu kan harus dipelajari. Kemudian pendekatan berpusat pada konseling. Jadi mungkin Bapak Ibu pernah dengar tentang person center therapy nih Bapak Ibu. Yang memang ini ada salah satu pendekatan yang memang
sangat bermanfaat bagi dalam konteks konseling multikultural yang memang konselor ini mengedepankan yang namanya sebuah empati, penghargaan positif tanpa syarat, ketulusan dalam berkomunikasi dengan konseli. Itu mungkin pernah dengar seperti itu. Mungkin itu bisa diterapkan. Nah, modifikasi teknik konseling itu juga perlu Bapak Ibu. Teknik konseling yang digunakan mungkin perlu dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan budaya konseling. Misalnya pendekatan yang lebih langsung atau berbasis masalah mungkin lebih cocok untuk konseli dari budaya tertentu. Sementara yang lain mungkin lebih memilih pendekatan yang lebih holistik atau emosional itu. Jadi modifikasi itu perlu Bapak Ibu. Kolaborasi dengan tokoh budaya, mungkin baru kali ini ya mendengar ada kolaborasi dengan tokoh budaya, karena seperti Bu Yeni ini kan pakar dari praktisi atau pakar dari sekolah yang memang sudah situ lebih mengedepankan inklusif dan lain sebagainya, itu mungkin bisa menjadi bisa berkolaborasi dengan Bu Yeni di situ. Dan nanti bisa bekerja sama dengan tokoh masyarakat atau budaya memahami latar belakang dari konseli. Karena tokoh masyarakat itu memang berpengaruh Bu di lingkungan itu dan berpengaruh terhadap konseli. Kemudian membangun keterbukaan dan kepercayaan ini memang konselor itu perlu membangun ya hubungan yang memang didasarkan pada keterbukaan dan kepercayaan, rasa hormat terhadap perbedaan budaya, dan itu memang sangat penting. Semua pendekatan itu bagus Bapak Ibu. Tinggal kita bagaimana memodifikasi dan bagaimana kesadaran diri kita bahwa bias dan prasangka itu adalah negatif dan itu harus dihindari. Begitu Ibu Mei, terima kasih. Yang disampaikan oleh Pak Taufik dan Bu Yeni dari partisipan 124 dari siang hingga sore hari ini. Terima kasih. Masih tetap monggo. Mumpung waktunya belum jam pulang Bapak Ibu. Saya boleh bertanya Bu Mei? Oke, monggo Bu Swi. Sambil menunggu yang lain ya. Ini untuk ini ada 2 pertanyaan ya untuk Pak Taufik. Ini Pak, kebetulan sekolah kami kan boarding Pak. Jadi banyak sekali dari berbagai daerah. Nah, kadang itu ya memang dari pola cara berbicara, kemudian mungkin kultur yang berbeda, yang dari Sumatera atau dari Kalimantan atau Papua begitu. Kadang tuh sering terjadi miskomunikasi begitu loh Pak. Kadang misalkan yang satu berbicaranya keras, yang satu merasa dibully, terus atau kemudian terus nanti ngadu sama orang tuanya. Jadi kami pun harus beberapa kali mediasi juga ya Pak ya terkait dengan kultur multikultur ini tadi ya Pak, terkait dengan multi budaya tadi. Nah, mungkin ada saran Pak, ketika biasa di awal kami itu ada ini kegiatan orientasi siswa baru dan juga orang tua yang mungkin perlu kami sampaikan atau mungkin rekomendasi apa saja yang perlu kita persiapkan untuk menghadapi perbedaan budaya-budaya tadi Pak. Oke. Kemudian untuk Bu Yeni Bu, menarik sekali ya Bu. Jadi kemarin tahun ini pun saya juga ini Bu ada siswa inklusi ya Bu ya. Jadi di sekolah kami, nah kebetulan dari awal itu tidak terdetek ya Bu. Jadi kok dari pengamatan siswa itu sering pendiam, terus kemudian tidak fokus, tidak mengerjakan, terus sering menutup muka seperti itu ya Bu ya. Jadi terus akhirnya kami teskan ya Bu di psikologi gitu terkait dengan kekurang ini ya terhadap lingkungan ya. Jadi asosial ya. Jadi ketika pembelajaran pun tidak mengikuti seperti itu, dan memang waktu itu orang tuanya tidak kemudian menyampaikan kepada kami kalau misalkan anak itu memiliki catatan seperti itu. Akhirnya
kami teskan di psikolog ya memang ada hambatan dalam sosial maupun kemudian dalam pembelajaran seperti itu, Bu. Bahkan yang satunya lagi pun ada yang juga yang karena sarafnya kena begitu, Bu. Jadi memang tidak bisa ikut pembelajaran yang di kelas besar seperti itu. Seperti itu. Jadi mungkin kira-kira persiapan apa saja tuh ketika di awal, Bu. Jadi misalkan di awal tahun mungkin yang perlu kita persiapkan sebagai guru BK untuk bisa memahami siswa. Mungkin kan kadang kalau dari SD-nya tidak ada catatan ya, Bu. Mungkin kadang juga tidak membawa catatannya seperti itu. Namun bisa kan diamatinya paling kalau sudah pembelajaran seperti itu. Oke. Terima kasih, Bu. Oke, monggo Pak Taufik Inji, terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan Bu terima Yeni. kasih. Terima kasih Bu Sui, nyun sewu, Bu Yeni. Boarding school itu memang sering terjadi hal seperti itu nggih, Bu. Beberapa hal yang perlu diperhatikan kaitannya dengan masa orientasi itu pengenalan budaya sekolah, Bu, yang pertama. Nah, ini mungkin nanti bisa dilakukan sosialisasi budaya sekolah. Ini nanti informasi sosialisasi budaya sekolah itu bisa meliputi informasi tentang nilai-nilai, tradisi, dan kebiasaan yang dipegang oleh sekolah. Jadi di situ bisa Ibu menjelaskan bahwa boarding school itu memiliki budaya yang mungkin berbeda dari rumah. Dan nanti semua siswa diharapkan untuk menghormati budaya sekolah tersebut. Itu kan nanti biasanya di rumah masuk ke sekolah itu kan mereka belum tahu apa saja yang dilakukan di sana. Oh, dia jauh dari orang tua. Itu dia harus adaptasi. Jadi ini orang harus tahu juga tentang sosialisasi ini. Kemudian pelatihan sensitivitas budaya. Kalau perlu ada Bu sesi pelatihan itu atau seminar singkat yang memang membahas perbedaan budaya, bagaimana menghargai perbedaan tersebut dan pentingnya komunikasi yang baik antar budaya karena nanti yang dari yang berbeda itu nanti bisa paham. Oh, ternyata karakternya seperti ini. Jadi perlu sekali itu pelatihan sensitivitas budaya. Yang terpenting adalah melibatkan orang tua dalam proses, Bu. Sesi diskusi dengan orang tua. Itu menurut saya orang tua juga perlu diberi pemahaman tentang pentingnya perbedaan budaya di sekolah yang boarding school ini. Buat sesi khusus untuk berdiskusi dengan orang tua untuk menjelaskan potensi kesalahpahaman budaya dan bagaimana mereka dapat mendukung anak-anak dalam menghadapinya. Jadi kalau perlu berikan panduan untuk orang tua, Bu. Panduan tertulis atau digital yang menjelaskan situasi yang mungkin dihadapi oleh anak-anak mereka di lingkungan multikultural yang serta bagaimana mereka bisa merespon dengan cara-cara yang positif dan mendukung. Nah, Ibu, yang selanjutnya itu mungkin kegiatan interaksi antar siswa dari budaya berbeda. Itu mungkin perlu sering dilakukan. Bisa menggunakan ice breaking multikultural, kegiatan perkenalan antar siswa yang menekankan keragaman budaya siswa nantinya dapat saling berbagi cerita tentang budaya masing-masing sehingga mereka dapat menghargai dan memang mengenal perbedaan tersebut sejak awal. Kemudian budi sistem itu terapkan sistem pendampingan, Bu. Jadi di mana siswa baru dipasangkan dengan siswa yang lebih senior dari latar belakang budaya yang berbeda. Ini nanti siswa baru merasa didukung dan mempelajari cara-cara untuk beradaptasi dengan budaya sekolah. Jadi buddy system itu memang jarang dilakukan ya Bu ya, pendampingan kakak tingkat gitu, kakak tingkat dari latar belakang budaya yang berbeda. Mereka lebih sering disandingkan dengan latar belakang budaya yang sama. Padahal di boarding itu kan banyak ya Bu latar belakangnya itu. Jadi hal ini memang mungkin bisa dilakukan. Kemudian kalau untuk guru BK ya pelatihan mediasi lintas budaya terutama guru BK yang nanti mendapatkan pelatihan khusus. Jadi mereka perlu dilatih ya mengenali tanda-tanda konflik budaya dan bagaimana cara menyelesaikan secara sensitif. Jadi tindakan preventif itu perlu dilakukan. Kemudian
pengembangan keterampilan itu perlu, khususnya komunikasi antar budaya. Kita kan tidak tahu ya Bu, apa yang tidak sesuai dan yang sesuai menurut budaya mereka. Ini mungkin pelatihannya itu. Kemudian bisa dilakukan juga dengan simulasi dan role playing. Libatkan siswa dan orang tua kalau perlu dalam sesi simulasi untuk menunjukkan situasi umum yang melibatkan perbedaan budaya. Bisa dilakukan dengan cara berbicara, kontak mata, atau gaya komunikasi. Jadi ini bisa membantu konflik. Kemudian sesi edukasi tentang bullying dan miskomunikasi itu perlu juga Bu. Jelaskan pada siswa dan orang tua apa itu bullying, bagaimana mengenalinya, bagaimana cara melaporkannya. Nah, di situ muncul tekanan bahwa penekanannya di mana, yaitu bahwa dalam lingkungan multikultural itu perbedaan cara bicara atau perilaku itu sering disalahartikan sebagai bentuk penghinaan. Saya kemarin melihat salah satu video nih, Ibu. Jadi ada dokter datang ke dokter itu ditempatkan di salah satu daerah yang daerahnya adalah daerah yang disebut dengan nada bicara yang keras. Nah, kebetulan dia dari daerah yang berbeda dengan karakteristik yang halus. Kemudian ibu ini dia cuma ada satu ini ya Bu, kamar mandi yang memang kamar mandi untuk semua warga. Dia datang ke situ kemudian antri. Karena di sana adalah dokter jadi dia dihargai. Ibu mau ke kamar mandi? Iya, jadi kemudian digedor ini yang apa namanya, digedor kamar mandinya ini oleh orang tersebut. Nah, ibu ini dokternya ini merasa, wah, kok keras sekali, kasar sekali. Tapi itu hal biasa bagi mereka, supaya dia itu lebih cepat untuk kamar mandinya dan gantian dengan dokter tersebut. Nah, ini kan perlu sebuah pemahaman dan juga edukasi. Kemudian pengenalan peraturan itu sudah belum Bu? Peraturan sekolah terkait budaya itu mungkin juga harus ada nih, peraturan tentang keragaman dan toleransi, kebijakan dan prosedur mediasi itu juga perlu ada. Jadi peraturan sekolah mengenai toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan budaya. Jadi pastikan itu siswa memahami bahwa sikap saling menghargai adalah bagian dari nilai inti sekolah. Jadi orientasi itu memang perlu dipersiapkan dengan memperhatikan aspek perbedaan budaya nggih, nanti supaya nantinya boarding school ini menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan juga harmonis. Mungkin itu Ibu, mohon maaf kalau banyak kekurangan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi Bu, sami-sami. Oke. Langsung saya ini Bu Sui, Bu Iya, Mei. makasih Bu. Oke. Saya mencoba menjawab ya pertanyaan dari Bu Sui tadi. Ya memang untuk kami itu menjadi sekolah inklusi itu udah hampir berarti 9 tahun ya, 9 sampai 10 tahun gitu. Memang mulai tertata dan mulai bisa percaya diri gitu untuk mengelola anak-anak berkebutuhan khusus itu ya sekitar 4-5 tahun terakhir ini, karena dari dinas juga sudah mulai ini ya bergerak aktif dan selalu memberikan pelatihan-pelatihan sehingga kita lebih percaya diri lah gitu untuk dipercaya oleh sekolah untuk mengelola siswa berkebutuhan khusus. Mungkin kalau untuk persiapan Bu Sui, memang kita diawali tadi yang saya rekomendasi adalah di PPDB. Itu adalah hasil dari diskusi dengan seluruh Bapak Ibu guru saat raker gitu, karena kita setiap semester kan ada pertemuan koordinasi BK wali kelas gitu ya. Di situ muncul keluhan-keluhan, kok anak ini tahu-tahu sekarang kok ABK gitu. Kemarin nggak ada gitu tuh ya. Kemarin nggak kelihatan, di perjalanan kelihatan. Ya memang seperti itu Bu Sui. Jadi saya PPDB tahun ini dapat sekitar 16 ya, 16 siswa berkebutuhan khusus. Nah, di perjalanan ini setelah saya hitung sudah 20 lebih gitu bermunculan, karena memang kita untuk meminta atau bukan memaksa ya orang tua untuk jujur gitu ya, menyampaikan apa adanya kondisi putra-putrinya ke sekolah itu memang agak sulit karena berbagai macam
pertimbangan ya, takut anaknya nanti nggak diterima, takut anaknya nanti dianggap apa ya, dianggap jelek lah seperti itu, sehingga ditutupi gitu. Padahal dengan ditutupi itu akhirnya ketika di perjalanan akan mengalami kesulitan-kesulitan yang kita sendiri akan nanti apa ya, mentok gitu ya, harus diapain gitu. Ujung-ujungnya kan kita kayak kembali ke nol gitu ya. Makanya memang di jalur PPDB ini sangat penting, teman-teman yang ada di PPDB ini selalu saya minta, saya ingatkan, pokoknya ditanya jika misalnya bapak ibunya bertanya anak saya begini-begini, suruh nemuin GPK langsung, nanti sama GPK diwawancarai beserta putra-putrinya. Jika kami mampu untuk diterima di sekolah kami, dilayani, maka akan kami terima gitu. Tapi jika misalnya kekhususannya itu kami tidak mampu, kami akan kesulitan dan akan nanti ke depannya dampaknya akan tidak baik gitu, maka ya kami terus terang gitu bahwa kami tidak bisa gitu. Karena memang untuk sekolah-sekolah inklusi seperti di SMP Muhammadiyah 2 ini memang kita punya batasan-batasan ya kemampuan kami gitu loh. Karena tidak semua serta-merta anak-anak yang berkebutuhan khusus itu bisa kita terima. Misalnya kan kami gedungnya kan sangat kecil ya, dan kami tingkat 3 gitu, tidak punya apa ya, jalur untuk kalau memakai kursi roda atau anak-anak tunanetra atau lapangan yang luas kami tidak punya, sehingga disesuaikan dengan apa ya, sarana dan prasarana dan fasilitas yang ada. Dan biasanya orang tua yang sudah kita ajak bicara itu juga sudah paham, oh iya Bu, sepertinya misalnya low vision yang cuman jarak 0,5 penglihatannya itu kan karena kami turun naik tangganya banyak, itu juga berbahaya, itu kami sampaikan. Jadi memang persiapan di awal kita memang di PPDB yang jelas, kemudian tadi kalau bisa syukur-syukur orang tua membawa semua hasil HPP sehingga mempermudah kami dalam memberikan pelayanan seperti itu. Itu sih mungkin Bu Sui yang Ya. bisa saya sampaikan. Iya. Terima kasih Bu. Memang kami juga kemarin ada yang satu bukan saraf ya, jadi di luar kemampuan kami ya. Jadi Iya. akhirnya terus apa namanya orang tua tuh homeschooling yang satu orang itu karena ternyata hasil labnya harus apa terapi setiap pekan seperti itu. Setiap pekan ada terapi behavioristik, terus terapi yang pakai apa itu Bu, yang alat-alat seperti itu. Jadi memang gak kesulitan sekali kami. Nah, akhirnya terus kita rembuk dengan orang tua, akhirnya nanti karena kalau misalkan setiap hari apa namanya setiap pekan harus izin kan anaknya juga sakit, terus akhirnya terus iya betul ya. Terima kasih Bu Yeni. Iya, Bu Sui. Mungkin satu saya tambahkan, intinya kita tidak pernah menolak nih Bapak Ibu, kita tidak boleh menolak. Tapi tadi kita kembali kepada kemampuan kita, karena kalau kita memaksakan diri atau merasa bisa padahal tidak bisa, itu juga akan sangat apa ya, merugikan siswa kita. Makanya kita bicara apa adanya, sampaikan, dan kita berikan apa ya, arahan-arahan gitu ya, misalnya kemana supaya orang tua juga nggak bingung kalau itu harus kemana gitu. Kita memperluas wawasan kita supaya orang tua juga merasa terlayani gitu. Seperti itu mungkin tambahannya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Baik. Ada pertanyaan lagi atau sudah dicukupkan Bapak Ibu? Karena waktu sudah menunjukkan pukul 14.54, terima kasih kepada Bapak Taufik, Ibu Yeni yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa, dan nantinya ini semoga menjadi amal jariah Bapak Ibu. Semoga nantinya kami di sekolah bisa mengimplementasikan kiat-kiat tadi yang sudah disampaikan, dan nantinya ini menjadi ilmu yang sangat bermanfaat untuk kami semua. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Demikian pemaparan dan diskusi. Ya, Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah bergabung dari siang hingga sore hari ini. Tapi sebelum mengakhiri webinar pada sore hari ini, mohon izinkan kami untuk melakukan dokumentasi terlebih dahulu. Walaupun tersisa 95 partisipan, tadi ada 120 sekian. Pak Sinung sudah siap? Atau Bu Swi? Sambung.
Halo. Oke, Pak Sinung, baik. Izin dikomandani ya Pak Sinung ya. Halaman pertama, sudah siap? Siap, Dan siap. kamera Sebentar, semua ya sebentar. Bapak Ibu. Oke. Siap, nggih. Layar satu dulu. Oke. Senyum Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, lanjut layar 2. Layar 2 kosong. Siap, 1, 2, 3. Lanjut layar 3. 1, 2, 3. Layar terakhir, layar 4. 1, 2, 3. Sampun Bu Mei. Baik, terima kasih banyak Pak Sino sudah memandu dokumentasi pada siang hari ini. Terakhir, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para narasumber serta semua peserta webinar pada siang hingga sore hari ini yang telah dengan penuh perhatian mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Saya atas nama panitia juga ingin menyampaikan permohonan maaf jika ada kesalahan selama pelaksanaan webinar ini berlangsung. Oh iya, Bapak Ibu mengingatkan kembali daftar hadir mohon diisi, sudah ada di kolom chat ya. Itu nantinya akan kami bagikan sertifikat setelah pengisian dari daftar hadir. Saya atas nama panitia juga ingin menyampaikan permohonan maaf ya. Tadi sudah saya sampaikan. Baik, akhir kata, mohon maaf karena riuh di anak-anak sudah pulang mau tambahan pelajaran nih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kembali kasih Oke, terima kasih Bapak Ibu. Bapak. Terima Terima kasih Pak Yudi. Bapak, terima kasih Bu Yeni. Terima kasih Pak Taufik, terima kasih Bu Yeni. Terima kasih Terima Bapak kasih Ibu. Bapak Ibu. Iya. Pak Guntur, terima kasih. Siap, Pak. Sehat? Ya, alhamdulillah sehat, Pak. Oke, siap. Sampai jumpa, guys. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon izin lead wabarakatuh. Bapak Ibu semua. Iya Bapak, terima kasih Pak Iya, matur Taufik. suwun. Sampai bertemu Terima di kasih Pak lain hari. Taufik ilmunya. Sami-sami Ibu, sami-sami Ibu Yeni. Nggih. Iya. Terima kasih Bu Swi. Izin pamit Mbak Mei. Ye, Bu Yeni, terima kasih banyak ilmunya. Iya, itu Pak. Iya, Pak Yudi sedang ngelamun itu kayaknya. Saya pamit ya Pak Yudi. Dua Itu fotonya, tempat. Bu, bukan Jadi Pak Oh Yudi itu, itu. oh isi itu acara. foto ya? Itu foto, Bu. Tiba saya Iya. GR loh Iya. diperhatikan sama Pak Yudi. Gimik. Ternyata. Oke, matur nuwun. Ya, izin pamit ya Bapak Ibu. Ye. Makasih Bu Yeni. Sami-sami. Izin live ya Bapak Ibu. Bu Suwi, Pak Yudi biarin Mbak Sinu, Pak Yudi biar sendiri. biarin aja, biarin aja sendirian di situ biar dia Iya, iya. mikir. Lagi sendiri. Izin ya, terima kasih. Makasih Bu Mei. Sama-sama. Standby.